Di sini sempat tinggi, tapi paling tinggi nggak sampai 50.000. Kayaknya angka Hmm. paling tinggi belasan ribu Pak di sini. Hmm. 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 Udah ketat langsung semua. Nggak ada jam malam. Jam malam itu jam 8 malam harus di dalam rumah. Hmm. 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 Buka ini Pak, di sini jangan buka usaha. Jam Hmm. 8 malam jalan kaki di luar itu di. Hello everybody! Hello my beloved audience. Welcome to Kangguru Excellent Channel. Bersama kita pada sore hari ini ada seorang yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dibilang mahasiswa yang cukup cerdas dan cemerlang, melintas dari satu negara ke negara yang lain. Kita akan berbincang banyak tentang pengalaman-pengalaman beliau, dan barangkali ada sesuatu yang penting yang bisa kita ambil bagi para audiens semuanya. Mari kita sambut saudara kandidat Doktor Ahmad Fadran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik-baik saja. Gimana? Di Montreal gimana kabarnya ini? Alhamdulillah di sini sudah mulai hijau. Kita sudah mulai boleh kumpul-kumpul di luar. Boleh. Udah jam sholat juga sudah tidak dibatasi, cuma masih berjarak. Malam juga sudah tidak ada. Makan di tempat makan juga boleh. Masker terbuka boleh, tapi di ruangan masih harus pakai. Di bis, public transportation masih pakai. Cukup luar biasa. Ya, tapi puasanya lama itu Pak. Kami puasanya lama di sini. Jadi maksudnya puasa dikekangnya udah lama, setahun setengah, dan alhamdulillah mereka di sini ngerasa ini musibah bersama, sehingga harus diselesaikan bersama-sama gitu. Selama 1,5 tahun itu dikekang ya semua gitu loh. Ya kan sama saja. Sekarang jadi kebiasaan kayaknya di sini. Di Indonesia juga 1,5 tahun, mulai tahun 2020 kan? Sama. Ya, tapi kan masih banyak yang belum percaya Pak di sana. Jadi nggak di sini udah jadi kebiasaan Pak, orang pakai masker di sini. Berapa lama di sini tuh naik bis sekarang itu nggak pernah melihat satu orang pun nggak pakai masker. Iya, disiplin sekali ya. Disiplin. Kalau kita lewat di trotoar misalnya, saking biasanya jaga jarak gitu Pak, yang papasan berdekatan gitu. Kalau kita satu arah jalan, yang satunya ngalah turun raya untuk real Pak. Wow. Seperti itu gitu. Iya, jadi kebiasaan. Sekarang ya kalau tuh dibilang turun wajar, karena mereka prokesnya taat bener. Taat sekali ya dia. 200 sekian lah, 200, 300. Nah, di negara kita itu sekarang, kemarin PPKM di daerah Jawa Bali, sekarang di luar Jawa. PPKM itu tentu sama saja dengan pembatasan kegiatan daripada masyarakat itu. Tapi COVID positif yang ada itu awal-awal 50 ribuan ke atas ya per hari. Nah sekarang sudah mulai turun, bisa jadi ada angka menurun, tapi tetap nanti dalam kisaran yang 30 ribu per hari itu. Bagaimana di sana, Ustaz Fadlan? Di sini sempat tinggi, tapi paling tinggi nggak sampai 50.000. Kayaknya angka paling tinggi belasan ribu Pak di sini. Udah ketat langsung semua. Nggak ada jam malam. Jam malam itu jam 8 malam harus di dalam rumah. Buka ini Pak, di sini jangan buka usaha. Jam 8 malam jalan kaki di luar itu didenda. Gitu ya? Will be fined. Ya, yeah, that's fine. Okay. Orang di taman kumpul lebih dari 4 orang itu udah soalnya di fined. So how could you enjoy for the life in Montreal? We didn't enjoy life at the time. Bahkan kita yang studi pun ya online, jadi nggak pernah ketemu
dengan teman selama tahun setengah ini. Jadi semua lain. So you never come to campus, only at home, in front of your computer online, isn't it? Yeah, but for taking book, something like we took it from library. Dan kamar sangat ini ya, perpustakaan juga sangat responsif terhadap masalah ini, sehingga kita pesan online, nanti kita sana sudah disiapkan, tinggal ngambil gitu. Jadi pun diatur jamnya, jam berapa, nggak kumpul jadi satu sampai seperti itunya. Masukkan dalam satu sak atau plastik wadah kertas itu ya. Jadi benar-benar ini. Cuma anak sekolah tetap masuk di sini. Beda dengan di Indonesia. Ya. Kok bisa, Pak? SD masuk terus di sini. Anak saya libur itu hanya beberapa bulan pertama saja. Mereka kan segala kebijakannya itu tergantung riset, Pak, tergantung hasil riset mungkin seperti itu. Dan mungkin riset membuktikan betul bahwa anak-anak itu lebih kebal terhadap COVID. Tapi di negara kita itu justru COVID yang varian-varian dari Inggris itu lebih menyerang kepada anak-anak, Pak, sehingga anak-anak sekarang korbannya banyak dan nggak boleh sekarang sekolah lagi itu. Ya, varian yang baru-baru muncul ini memang anak gitu, Pak. Dan tapi di sini mudah-mudahan nggak masuk juga ya. Dan tahu sudah masuk atau belum di sini. Cuma yang memang anak-anak nggak divaksin, kayaknya usia 12 tahun ke bawah nggak divaksin di sini. Tetap masuk sekolah, cuma memang itu ketat juga di sekolahnya. Sekolah ketat, klaster-klaster, tiap kelas itu yang boleh buka masker itu hanya dalam satu kelas, satu lingkungan belajar, satu kelas berapa orang, 5. Nah, itu nggak boleh ketemu dengan anak kelas lain. Gitu. Kelas itu ketahuan ada yang positif, satu kelas itu diliburkan, tapi tetap masuk, gitu, Pak. Yang lainnya tetap masuk, satu kelas saja libur. Satu kelas yang ketahuan ada anak yang positif di situ, gitu. Dan setengah tahun ini kayaknya saya dapat pemberitahuan 2 kali dari sekolah anak saya. Anak sampean kan Ahmad Fatih itu ya? Anak saya Ahmad Fathi. Itu sekarang sudah kelas berapa di sana? Kelas 1 SD, Pak. 1 SD ya, berarti jenengan mengalami bagaimana proses pembelajarannya saat ini. Ketika anak saya masuk di sini itu kan, ketika saya datang ke sini anak saya langsung masuk, cuma pre-kindi. Ini kan saya udah 3 tahun, Pak ya. Ini masuk tahun keempat. Kemudian kindergarten. Sekarang kelas 1, ini mau naik kelas 2, grade 2. Jadi itu online. Sebentar, setelah itu masuk terus. Dan selama setahun itu, setahun setengah ya, itu hanya ada 2 laporan, 2 anak lah yang positif. Dan kita dikasih tahu, tapi nggak dikasih tahu siapa anaknya. Oh gitu. Meyakinkan bahwa semua yang sudah kontak dengan anak itu diliburkan selama 14 hari. Bagaimana tahunya kalau memang anak A kena? Kemudian orang tuanya, Pak. Orang tuanya juga terbuka. Orang tua harus terbuka. Lapor ke saya sempat sakit batuk pilek, itu saya masukkan udah pernah 2 kali, Pak. Dan selama 2 itu kita libur, anak saya liburkan 2 minggu sampai benar terbukti tidak COVID. Nah, yang kedua padahal itu batuk pilek, tapi kan saja, ya. Kita khawatir di sana nggak enak kan, sekolahnya juga nggak enak menerima anak kita. Dan kalau anak kita juga menulari ke teman yang lain seperti itu. Ya kita sama-sama kerjasama. Yang kedua itu saya tes swab sama anak saya. Juga tes swab di sini, semua gratis ya? Gratis. Dan alhamdulillah sehari berikutnya negatif. Nah, pesan negatifnya itu saya kirimkan ke sekolah, besoknya. Nah, saat itu seluruh anak di kelas Ahmad Fatih ini libur ketika 2 minggu itu, ketika mendengar. Enggak ya, cuma anak saja ya. Oke. Sebenarnya saya yakin sama Pak itu kita enggak, karena beberapa hari sebelumnya anak saya main Pak itu, Pak, di park di ya kan. Kemudian
adiknya yang kecil nulari kakaknya sebenarnya. Jadi iya. apalagi beberapa hari kemarin itu, nah ini anak saya yang akhirnya yang di daycare kan, itu juga tuh 2 minggu kemarin kayaknya itu musim bener-bener Betul. masa apa drastis di Kanada kan aneh musim itu. Berubahnya itu bisa 2 digit langsung. Gitu ya. Sekarang musim apa nih sekarang ini? Ini summer tapi Sama, ya. masih banyak dinginnya juga. Itu yang saya bilang anjloknya itu sampai 2 digit. Iya. Artinya semula itu katakanlah 20 derajat menjadi 18 derajat gitu ya. Bukan 18. Jadi gini, siang itu 27 derajat, 30 udah kayak Surabaya ya. Mau di rumah, AC di jendela yang portable itu. Betul. Itu turun sampai 12 derajat. Dan itu kan angin-anginan AC itu kan masuk kalau itu. Iya. Itu sampai jam 3 pagi saya bongkar AC. Saya tutup lagi jendela dan harus rapat jendela di sini. Kalau enggak ya. Iya. Itu yang buat banyak anak sakit. Anak 2 minggu. Nah 2 minggu dia masuk, setelah dia sakit itu kemudian masuk sampai sekolah. Gurunya cerita, yang sakit cuma Alena anak saya itu. Hampir sembuh katanya. Mereka maklumi, ini bukan COVID, ini flu. Memang kemarin terjadi perubahan suhu yang luar biasa cepatnya. So, your second child, Yeah. Second child is in kindergarten. In daycare, but next month, start from the end of August, she will start her study. She will begin her study in kindergarten. In pre-kindy. Oh, pre-kindy, right? Pre-kindy for 1 year, and then after that 1 year. All right, okay. So, is it also permissible bahwa anak-anak yang usia daycare atau pre-kindy ini masuk sekolah juga? Mereka. Iya, masuk. Itu masuk juga. Negara berkepentingan anak-anak itu masuk sekolah, Pak. Iya. Kalau anak-anak sekolah, orang tuanya bisa kerja. Oh gitu ya. Orang tuanya kerja dapat penghasilan, bayar pajak. Oh betul. Negara dapat penghasilan dari pajak itu. Boleh. Luar biasa. Sehingga itu dia kenapa di Quebec, terutama provinsi saya ini, Quebec nama yang mayoritas berbahasa Prancis sebenarnya. Right, okay. Ya, jadi kan tiap tiap negara beda kebijakan. Inilah kalau bilang gitu, mandiri secara tiap provinsi. Nah, Quebec itu punya kebijakan sekolah anak-anak itu digratiskan. Gini sampai mungkin SMA ya. Gratis itu. Ya, termasuk bis sekolahnya tiap pagi antar jemput gratis semua. Sama anak saya ke sana juga gratis ya itu. Gratis, Pak. Ikut Pak Fatan di sana gitu loh. Iya. Ikut Pak Fatan di sana gitu. Gratis ya. Dependen saya itu. Oke. Ini yang daycare bayar $200 per bulan. $2. Cuma itu pun sudah disubsidi sebenarnya. Karena kalau subsidi itu udah bisa $800 per bulan itu. Bisa bulan kalau nggak disubsidi negara. $200 itu kan sama aja dengan hampir 3 juta. Ya. Kalau uang kita itu per bulan, padahal sudah disubsidi kan? Iya kan? Ya, kalau dolar Kanada itu lebih murah sekitar 2.300.000. Berarti kira-kira 2.300 ya itu per bulan, pakai daycare ya. Bulan. Itu setiap hari masuk. Subsidi tiap hari masuk, dapat makan, ya dapat snack. Ya. Iya, sampai jam 4 itu. Iya, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Ya pokoknya jam kerjanya itu kalau bisa anak itu dititipkan seperti itu negara di sini. Oh gitu ya. Sudah mengkalkulasi, katanya sudah mengkalkulasi. Diuji cobakan juga ya, Pak ya. Jadi kalau anak itu sama orang tuanya, anak itu masuk sekolah, disubsidi oleh negara, kemudian orang tuanya bayar pajak, ternyata itu negara lebih banyak dapat penghasilan itu ketika orang tuanya kerja dan dapat pajak, dapat penghasilan. Iya.
Oke, mungkin para audiens ini kepingin tahu siapa sebenarnya Mr. Fatan ini, bagaimana backgroundnya, dan kok bisa melalang dari sana ke sini, dari negara satu negara lain, itu bagaimana ceritanya? Ya, saya ikut Pak Muhtarom sebenarnya ke sini. Satu kamar kita Pak ya ke sini. Iya, satu kamar itu ya. Seminggu. Sebulan Pak ya? Sebulan ya itu kan. Iya. Oh sebulan gimana? Sebulan lebih itu ke sana itu. Iya Nggak Nggak sampai ya. Pokoknya mengawal Pak Muhtarom ke Belkonen itu. Ke Belkonen. Tapi kan sebelum itu Pak Fatan kan sudah pernah juga ke Kanada, ke Kodi itu. Tahun berapa itu? Saya sebenarnya ke luar negeri pertama ketika S2. S2 itu saya di Leiden di Belanda. Tahun 2007. Saya dulu tahun 2006, kemudian 2007 dapat beasiswa dari waktu itu masih pemerintah Belanda, karena sebelum 2010 itu kan Indonesia nggak ngasih beasiswa Pak ya. Betul ya. Nah 2010 baru Indonesia itu banyak buka beasiswa, LPDP dan departemen itu juga buka beasiswa. Sebelum itu kayaknya beasiswa hanya dari luar negeri, sehingga orang kali ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda itu kan beasiswa luar semua. Nah, saya waktu itu dapat beasiswa dari Belanda, dan ya saya rasa saya bejo aja sebenarnya Pak, ngikuti proses. Ya lebih ke bejo benar Pak, karena saya beberapa kali saya jadi cadangan sebenarnya, dan yang ngikuti proses saya itu, yang pernah seangkatan itu. Pertama saya ini Pak dulu lulus S1 itu dari Jakarta kan. Dari Jakarta kan, ya bukan dari Surabaya bukan kan? Bukan. Enggak ya, dari Jakarta, Sarjito. Ya tapi saya pernah ke UIN Surabaya ketika studi banding, ketika MAN dulu. Saya kuliah di MAN di Tambak Beras Jombang. Ya saya itu ke UIN Surabaya bukan studi banding sih, ya study tour. Ingin tahu kampus seperti apa. Itu saya ketika kelas 3 aliyah Pak, tahun 2000. 3 aliyah ya, Tambak Beras ya? Iya. Iya. Dan aliyah kuliah ke UIN Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah, yang bahasa Arab. Bahasa Arab, skripsinya pakai bahasa Arab. Kuliahnya pakai bahasa Arab. Nah, tapi ketika lulus S1, saya malah ke Belanda itu. Di luar perkiraan semua. Tapi kan ke Surabaya dulu, jadi masuk di lingkaran-lingkaran pegawai. Enggak Pak. Oh enggak ya? Belum. Jadi ketika lulus S1 itu ada program pembibitan alumni. Betul. Alumni PTKIN se-Indonesia. Iya. Jadi agama Islam dan negeri ya Pak. Sih diambil 25 orang se-Indonesia. Ada Jakarta. Saya lulus. Iya. Saya tes di Jakarta, saya nggak lulus. Nah, jalan ada 4 orang lulus dari UIN Jakarta. Jalan ada 2 orang yang mengundurkan diri. Yang satu karena lulus di Australia, karena keterima pegawai atau apa itu. 2 orang di bawahnya naik. Nah saya itu nomor 6 Pak. Nomor 6 ya? Saya itu syarat kedua. Saya nomor 6 bisa naik ya? Ya karena 2 orang yang di atasnya mundurkan diri. Iya. Saat itu saya sudah kuliah di UIN Jakarta pasca sarjana. Sudah presentasi buat makalah dan seterusnya. Saya ditelepon pihak Kementerian Agama, tawarin program itu, kamu mau enggak? Kalau mau 2 hari lagi kamu ikut ke Malang karena programnya sudah akan mulai. Waktu itu di tempat Malang. Saya kan harus memutuskan ini terus atau enggak. Saya telepon orang tua, kata orang tua, di ini aja, diambil pembibitannya, kuliahnya di UIN Jakarta ditinggalkan yang S. Saya masuk ke Malang. Sampai Malang itu ada placement test segala macam. Nah, placement test hasil nomor 24 dari 25 orang Pak. Itu kebayang beban saya sebagai anak cadangan, kemudian hasilnya nomor 24 itu saya ya benar, itu tekanan sekali bagi saya, tekanan mental. Teman-teman udah melihat saya seperti wah ini titipan. Beberapa minggu setelah itu
latihan soal itu pakai soal ketika placement test yang pertama itu. Di situ saya rasa soal yang dikaji yang dibahas itu berbeda dengan yang diujikan ke saya gitu Pak. Lapor ke instrukturnya itu kayaknya saya soal beda, sehingga dicocokkan ulang, ditanyakan soal yang mana yang kamu pakai, yang saya pakai itu saya tunjukkan, dicek ulang nilai saya, ternyata saya bukan nomor 24 nomor 7 dari 20. Wow, ya. Naik 7 tingkat ya. Iya, padahal saya seminggu itu sebelum itu ketahuan itu saya stres Pak. Kanan. Tapi naik jadi nomor 7. Di tengah jalan beberapa 2 bulan setelah pembibitan kan 6 bulan Pak. Iya, 6 bulan ya. Kan 2 bulan berjalan itu ternyata Kementerian Agama buat pengumuman ada beasiswa dari Leiden University untuk ke Leiden di Belanda. Iya. Agama punya kerjasama di situ. Hanya 10 orang diambil dari mereka bilang gini ke pihak Leidennya itu, apain kalian ini untuk program Islamic Studies Pak ya, studi Islam, sibuk ini nyeleksi lagi, kami sudah punya alumni PTKN yang sudah kami seleksi. Nah, bibitan itu oke. 6 orang Pak. Diambil berapa? 6 orang. 6 orang. Sampai nomor 7. Saya nomor 7. Nasib seperti itu. Bejo, tenang bejo itu. Ya, ini lucky man ya. Orang pintar kan kalah sama orang bejo Pak. You're right, totally right. I agree with it. Jadi ternyata hasil acuannya kemana terus ini? Ternyata acuannya ke placement yang dulu itu. Orang, saya nggak katut Pak. Nggak ikut. Jadi teman-teman 6 orang ini berangkat ke Jakarta, mereka sudah pelatihan bahasa Jakarta. Nah, saya nggak tahu di tengah jalan seperti apa. Ternyata pihak Kementerian Agama kurang kurang serak atau belum plong. Kok ngambil cuma 6 sih katanya, tambah dong gitu. Iya. Oke deh kalau gitu tambah 2 orang katanya. Saya kemudian ada teman dari Jogja satu, Gatot Pak. Oke, Fathan dan ada namanya Amfasul Mak. Yang nomor berikutnya ya 2 orang itu. Berangkat ke Jakarta, akan dites Neso Nufik Direktur Neso di Jakarta. Untuk wawancara. Kalau nanti lulus wawancaranya baru ikut pelatihan bahasa di Jakarta. Saya nyusul berdua itu Pak. Ada kereta gitu. Naik kereta sana ya. Ya, naik kereta. Keretanya itu udah hampir telat. Kita ternyata ditunggu gitu. Ini belum naik kereta gitu. Setelah kita naik keretanya langsung jalan. Wah, keren. Ditunggu sama kereta. Kereta apa itu namanya? Matra Maja Pak ya? Matra Maja. Iya. Malang. Antara Malang kan Pak ya? Iya, saya dari UM Malang, tapi setelah itu kan mungkin iya berarti. Iya, pernah. Lah itu di Malang ya itu ya, katakan masih Malang. Nah, terus kemudian sampai Jakarta itu ternyata ada 10 orang yang ada di sana Pak. Ternyata 15 orang. 15 orang yang diambil ya? Iya 15 orang. Wah ini belum selesai perjuangannya ternyata. Harus ini lagi ini kita. Fight lagi ini kan. Fight lagi. Pak. Nomor 7 ini kan. Dari 15 orang ternyata pihak Leiden itu ya nggak mau diangkat juga sama Kementerian Agama. Nyaring dari luar, dibuka umum gitu. Jadi daftar dari yang nggak ikut pembibitan pun bisa daftar. Iya. Sekian minimal 500 atau berapa gitu kan. Baik dan seterusnya. Itu mereka menerima berarti berapa orang di luar itu 8 tambah 7 ya, 7 orang. 7 orang dari luar ya. Akhirnya kita fight lagi. Lagi placement test. Itu saya masuk nomor 13 Pak dari 15 13 orang. dari 15 ya. Nggak aman lagi posisi. Nggak aman tuh. Diambil tuh 6 kok. Misalkan begitu kan. 10 ya itu. Waduh. Iya, saya nomor 13. Wah, ini gimana ini? Nah, itu saya benar-benar di situ belajar TOEFL lagi. Masuk 10 besar kalau ingin berangkat. Benar-benar ini Pak di sana. Sampai kemudian tipes. Wow. Yesus. Iya, Infos benar itu perjuangan luar biasa. Ya,
makan mungkin karena sudah agak teratur buat minum dosis tinggi kayak waktu itu saya sehingga ya mah nggak terasa kemudian jebol ke tipes, sehingga saya nggak punya kekuatan waktu itu, lemah sekali dan akhir TOEFL. Ini saya yang saya bilang saya merasakan sekali kekuatan itu Pak. Saya telepon orang tua, saya ceritakan cerita, besok mau tes TOEFL, menentukan lulus atau tidak, diambil. Saya udah keadaan tipes itu Pak. Besok itu pagi itu saya bisa seger. Nggak tahu. Bangun itu sudah kayak nggak orang sakit. Kekuatan doa orang tua luar biasa. Ya, itu ternyata. Jadi begitu saya bangun tidur, pergi tes itu biasa normal, konsentrasi jam itu selesai, kos-kosan tempat tinggal lagi itu lagi Pak, tipes lagi saya. Drop lagi ya itu. Drop lagi. Iya. Jadi karena sudah tes, ya pelatihan udah selesai tes, saya pulang Pak. Udah pulang dalam keadaan sakit, saya pulang ke Lombok. Pertama saya naik pesawat. Itu dulu kan kuliah aja ngebis terus tuh. Lombok. Iya. Malam itu naik bis. Ini saya pulang pertama kali naik pesawat karena naik pesawat ya. Iya. Tipes yang parah ya kan. Ya. Saya pulang ke Lombok itu bukan ke rumah Pak. Ke rumah sakit. Saya diimput. Seminggu di rumah sakit. Keluar pengumuman dari beasiswa dari Belanda itu. Saya dinyatakan lulus. Wah, ini perjuangan luar biasa. Lulus. Cuma saya masih diimpus itu Pak. Iya. Masih diimpus dan dalam 3 hari, kalau saya 2 atau 3 hari harus di Jakarta lagi berangkat. Wow. Cepat sekali. Iya. Harus berangkat. Nah, saya masih diimpus. Gimana ini? Jadi saya menerima kabar itu ya antara senang sama biasa-biasa. Betul. Kayaknya saya nggak mungkin berangkat karena masih 3 hari. Ya. Orang tua luar biasa waktu mau melepas saya. Nggak apa-apa, Bismillah, doa gitu. Itu tuh sebenarnya masih belum total sembuh, apalagi tipes kan terus benar-benar istirahat. Itu saya harus berangkat ke sana dan di sana ketemu dengan makanan yang belum tentu pas dengan saya. Iya. Dan itu tipes kan harus benar-benar makanan harus yang steril ya. Tapi alhamdulillah sampai sana malah sehat Pak. Wah. Karena semangat diterima di Leiden itu. Kemudian mungkin doa orang tua nggak berhenti gitu kan. Iya. Itu belum nikah saat itu ya? Belum nikah. Hanya lulus Juni 2006, Januari 2007, baru 2007 sudah berangkat ke Belanda untuk S2. S2 ya itu. Ya kan jarang zaman segitu. Betul. Sampai setahun sudah lulus S1 udah bisa keluar negeri. Biasanya kan nyari pengalaman yang punya pengalaman. Iya, itu langsung tuh itu kan langsung gitu. Itu ya langsung itu jaraknya cepat sekali. Nah, tiga ini yang lama sekali saya. 10 tahun. Iya. 10 tahun belum lagi. Jadi dari Leiden kembali langsung ke UIN Surabaya. Kembali ke Lombok. Ke Lombok dulu. Kembali ke Lombok, iya. Saya sempat daftar jadi UIN Mataram, IN Mataram. Ada bukaan CPNS 2008 akhir. Itu unik, itu bejo lagi saya Pak. Online sistemnya, belum online ya. Ya, saya daftar, saya ditolak. Ini cocok karena kami nyari alumni syariah. S1. Alumni saya Fakultas Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah ya, lebih ke bahasa Arab ya berarti ya. Dirasat Islamiyah di UIN Jakarta itu sebenarnya mencakup semua fakultas. Kalau semua mata kuliah di tiap fakultas itu terwakili di Dirasat Islamiyah. Makanya ada Dirasat Islamiyah itu adalah miniatur IAIN. Oh gitu ya. UIN Syariah, Adab, Tarbiyah, Dakwah, ada semua yang 5 itu di materi kuliahnya di UIN, di Fakultas Dirasat. Itu kalau nggak salah MKDU dia, iya tuh, mata kuliah dasar umum. Kalau di tempat lain MKDU, kalau kami
Iya. karena nggak ada jurusannya jadi nggak ada MKDK gitu Pak. Nggak ada Bingung juga. juga makanya. Iya, Sistemnya iya, iya. paket. Sistemnya paket. Iya, iya, Nah, iya. kebetulan skripsi saya tentang saya nulis Fik, pembimbingnya almarhumah Ibu Profesor Huzaimah Sahidoyanggo yang baru kemarin meninggal belum seminggu. Iya, iya, Guru iya. besar UIN Jakarta yang ya perempuan yang langka lah saya kira. Betul, betul. Iya, Huzaimah. S3 Al-Azhar pertama yang perempuan dari S3. Saya bilang saya bukan alumni syariah, cuma skripsi saya tentang usul fik. Ini syariah. Oke, kalau gitu diterima Pak. Kalau nggak saya kawal sendiri tuh mungkin ditolak. Iya, iya, Saya iya. kirim ke UIN Malang. Soalnya laporan yang sama saya kirim ke UIN Malang, saya titip teman saya dimasukkan. Itu sama pihak UIN Malang, saya daftar. Dipindah ke kemana kan gitu. Betul, betul. Nggak bisa kalau nggak dikawal gitu zaman. Jadi saya lamar, kawalan saya, lamaran saya ini. Kemudian ada syarat lagi ternyata IPK-nya harus minimal 3, kalau nggak 3, nah saya ijazah Leiden itu nggak ada IPK Pak. Nggak ada IPK-nya. Iya, iya, iya. IPK Anda nggak ada, ini terus gimana? Iya, saya ijazah saya memang seperti itu, transkrip saya Pak. Saya ingat Pak Ahmadi ya, Pak Nur Ahmadi kan. Iya, iya, betul, betul ya. Itu bingung ini gimana ini. Akhirnya nelpon rektor kayak jam gitu. Rektornya Pak Akla ya? Prof Akla atau Prof? Pergantian Prof. Nursam? Ya sebelum Prof Nursam. Ya Pak Anul. Iya, iya. Sebelum Prof Nursam itu ada siapa yang dari syariah itu? Iya Prof Nasir. Prof Nasir ya ke Prof Anul ya? Oh iya. Iya Prof Nursam. Nah itu saya nggak tahu yang ditolong Prof Nursam atau nya. Tapi waktu itu terus kemudian dapat info kalau udah diloloskan aja gitu. Itu bejo lagi tuh Pak. Prof Ridwan Nasir ya, ke Prof Ridwan. Saya nggak tahu Prof Ridwan Nasir atau Prof Nursam itu. Kan udah diterima aja, tes lagi. Tesnya banyak juga itu. Nah, yang unik lagi Pak itu mata kuliah yang ditawarkan itu fikih lughah. Lughah itu sebenarnya lebih kepada ilmu bahasa. Lughah itu bahasa, kan pemahaman terhadap bahasa. Jadi itu sebenarnya mata kuliah itu diajarkan di Fakultas Adab. Tapi itu anehnya ditaruh di Fakultas Syariah. Syaratnya minimal harus alumni S1 Syariah. Ini unik menurut saya. Jadi, saya nggak tahu, mungkin ada kesalahan tulis kasih antara pihak fakultas yang mengajukan slot itu sama bagian kepegawaian yang menulis itu, mungkin karena dikira masukkan ke syariah, padahal kan beda. Mungkin sebenarnya itu alokasi fakultas adab. Fikih lughah ditaruh di syariah. Saya kebetulan S1 belajar fikih lughah juga gitu. Ada materi adab. Setelah tes potensi akademik, lulus, diambil 2 orang kan Pak ya. Saya akademik lulus, saya alhamdulillah ikut. Nah saya bingung ketika micro teaching Pak. Teaching ngajar apa? Fikih lughah? Fikih. Iya. Nah sementara syaratnya harus S1 syariah, ini kan ini bukan fikih lughah. Saya tanya beberapa orang nggak paham masalah itu katanya. Harus gimana? Saya nggak ada kenal siapa-siapa di UIN Surabaya. UIN Surabaya. Satu pun nggak ada kenal waktu itu. Pak Rom belum tahu ya? Belum tahu Pak Rom ya? Belum tahu Pak Rom. Kalau tahu Pak Rom saya tanya Pak Rom. Walaupun ternyata setelah kuliah masuk di situ, ternyata banyak kenalan saya Pak. Oh gitu ya. Terutama ada teman sekelas juga waktu aliyah. Oh gitu ya. Kita sudah diterima dosen. Wah luar biasa ya. Makanya tapi saya nggak ngomong, saya bilang bikin kuliah juga di situ. Akhirnya ikut ke waktu itu kita ke Canberra sama-sama itu, short course di sana itu. Belum ya Mas ya. Saya ngambil apa namanya? Saya ini micro teachingnya akhirnya saya ambil jalan tengah. Iya. Lughah, usul fiqh,
dan fikihnya gitu, itu semuanya Iya, iya. akan lulus. Nah, terus pengalaman berikutnya itu sama Pak Rom ke Canberra itu. Kamera itu ya.